Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan pembahasan TOTKA Matematika SMP Sederajat untuk tahun ini. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 8. Coba kita langsung bahas ya. Nah, di sini soalnya berdasarkan gambar berikut, besar sudut AOC adalah berapa? Yang ini yang ditanyakan. Nah, kalau kita perhatikan sudut AOC dengan sudut BOC ini adalah dua sudut yang saling berpelurus ya. Jadi kalau misalkan berpelurus itu ingat kembali syaratnya itu adalah jumlah sudutnya sama dengan 180. Coba ya kita tuliskan ulang. Ingatkan. Ya. Sudut yang berpelurus jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kemudian ada namanya berpenyiku. Kalau berpenyiku itu jumlah sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti kita jumlahkan ya. Ini 7x kurang 5 ditambah dengan 2x tambah 5 itu sama dengan 180 derajat. 7x tambah 2x kita jumlahkan ya, yang bisa dijumlahkan. 7x tambah 2x ini 9x. Kemudian minus 5-nya dengan 5 ini bisa dicoret habis ya. Ini karena minus 5 tambah 5 0. Kemudian ini sama dengan 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 180 bagi 9. Itu dapatnya 20 derajat. Ya, sudah. Nanti tinggal kita masukkan saja yang ditanyakan. AOC berarti sudut AOC di sini sama dengan itu 7X dikurang 5. Ya, berarti 7 dikali X-nya kan 20 ya. Dikurang 5, kita dahulukan perkalian. 7 kali 20, 140. Dikurang 5, itu dapatnya 135 derajat. Jawabannya delta. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 8 ini. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 9. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, di bawah video ini ada link grup WA yang bisa mungkin adik semua jadikan sebagai ya saling berdiskusi dengan siswa lain untuk khususnya TK Matematika SMP ya. Nanti diklik maka langsung akan menuju ke grup yang dimaksud. Baik, nomor 9 di sini soalnya Pak Imam akan membuat akuarium dengan ukuran yang tertera pada gambar berikut ya. Ada panjangnya 100, kemudian lebarnya 30 dan tingginya ini 2x. Nah, dikatakan jika volumenya tidak kurang dari 250.000 cm3, maka pernyataan yang benar adalah yang mana di sini gitu ya. Nah, berarti nilai X-nya yang ditanyakan ini. Nah, di sini volumenya tidak kurang. Kalau tidak kurang itu berarti bisa lebih ya, bisa lebih. Sehingga bisa dituliskan begini. Volumenya itu lebih besar sama dengan 240.000 ya. Bisa ya, teman-teman, adik-adik. Nah, tidak kurang, berarti bisa lebihnya. Bisa lebih dari 240.000. Nah, rumus dari volume, ini kan balok ya, akuarium. Ya, mirip balok ini. Rumusnya itu adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Lebih besar sama dengan 240.000. Tinggal dimasukkan, P-nya itu 100. Dikali lebarnya 30. Tingginya itu 2X. Lebih besar sama dengan 240.000. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Bisa kita coret-coret dulu yang bisa dicoret sederhanakan. Nolnya dihapus 3. Seperti ini ya. Kemudian, ini 3 kali 2, 6X besar sama dengan, ini 240. Berarti X-nya di sini besar sama dengan 240 dibagi 6, itu dapatnya 40. Jadi jawabannya di sini adalah alfa ya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, di sini soalnya pada sebuah event konser musik tersedia 1050 tiket ya. Ani, Budi dengan Citra ini bertugas menjual tiket tersebut. Oke. Nah, di sini Budi ternyata berhasil menjual 2 kali lipat lebih banyak daripada Ani. Ini bisa dituliskan begini ya. B sama dengan 2A.
Ya, B ini Budi, A ini Ani. 2 kali lipat berarti 2A. Paham ya? Kemudian Citra hanya menjual seperempat dari tiket Ani. Berarti dituliskan C sama dengan seperempat dari A. Bisa? Nah, kemudian jika tiket tersisa 75 lembar. Ada sisa tiket ini sama dengan 75. Yang ditanyakan di sini adalah maka jumlah tiket yang dijual oleh Ani adalah berapa lembar. Nah, sekarang ini kita kerja dengan menggunakan persamaan, ya. Nah, di sini karena dikatakan ada sisa tiket yang tidak terjual 75 ya. Berarti yang terjual itu sama dengan banyaknya tiket 1050 dikurangi dengan sisa tiket itu sama dengan berapa ini anak-anak? Dapatnya 975 ya. Coba dicoret-coret dulu. 1050 dikurang 75. Ini 5 ya, 10 kurang 5 dapatnya 5. 4, 14 kurang 7, 7 ini 9 ya, 975. Nah, sekarang coba kita buatkan seperti ini. Jadi artinya yang terjual ini cuma 975 tiket. Artinya kalau digabung dituliskan begini. Jumlah tiket yang terjual oleh Ani ditambah dengan yang terjual oleh Budi ditambah dengan yang terjual oleh Citra itu sama dengan 975. Cuma kita tidak tahu ya, kita tidak tahu berapa yang dijual oleh masing-masing, berapa banyaknya. Dan itu memang yang dicari. Nah, A-nya di sini A ditambah dengan B-nya diganti dengan 2A. C-nya diganti dengan 1/4A sama dengan 975. Paham sampai di sini ya, adik semua? Ya, paham. Nah, sekarang ada penyebutnya 4. Ini kita bisa hilangkan dulu. Kita kali 4 semuanya. Ini 4A ditambah dengan 8A. Ya, 1/4 dikali 4 sisa A. Sama dengan 975 dikali 4. Dapatnya 3.900. Ya, berarti ini 4 tambah 8, 12 tambah 1, 13A sama dengan 3900. Berarti A-nya di sini 3.900 dibagi 13 dapatnya 300 ya. Jawabannya Charlie. Ya, inilah yang ditanyakan. Kalau misalkan kita mau cari yang B ya, berarti di sini B-nya itu 2 kali 3 berarti 600. Gitu ya. Kemudian C ini 1/4 dari 300 itu 150 berarti 75 gitu ya. Oke, paham ya adik semua? Next, kita lanjut ke soal nomor 11. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, adik semua perlu mengenali soal supaya kita bisa dengan mudah mengerjakannya. Gitu ya. Nah, nomor 11 ini kira-kira dia masuk materi apa? Ya, materi SPLDV, ya, sistem persamaan linear dua variabel. Ciri-cirinya itu supaya kita langsung mengenali bahwa ini SPLDV, yaitu ada biasanya dua variabel yang akan kita hitung seperti itu. Biasanya sih seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan ada semua mendapatkan soal, maka kita langsung mengarahkan ke SPLDV. Dan biasanya kalau SPLDV itu kita menggunakan cara eliminasi gitu ya. Oke, coba. Nah, biasanya kita memisahkan X dan Y, tapi boleh bukan X dan Y. Saya menggunakan J dengan A saja, jeruk dengan apel. Nah, di sini 145.000 untuk 3 jeruk dengan 2 apel dituliskan. 3J ditambah dengan, oh kenapa mirip I? Ya. Ini 3J ditambah dengan 2A sama dengan 145.000, ya. Kemudian di sini pada saat yang sama Pak Bayu membeli 4 kg jeruk ditambah dengan 2 apel itu sama dengan 185.000. Ya. Pertanyaannya di manakah dia membeli? Bukan ya. Ini kita langsung eliminasi saja karena sudah ada variabel yang sama yaitu 2A. Bisa langsung diperkurangkan. Ini langsung kita coret manja. Ya, berarti 3J dikurangi 4J ini minus ya. 1J. Ini sama dengan 145 dikurangi 185 minus juga minus 40.000. Minusnya bisa dicoret seperti ini. Berarti kita mendapatkan harga jeruk ini adalah 40.000 ya untuk per kilonya. Nah, sekarang kita cari untuk nilai apel, berapa harga apel. Kita ambil salah satu persamaan saja ya.
Misalkan kita ambil yang mudah dihitung, yang atas. Ya, kita ganti J-nya dengan 40.000, berarti langsung dikalikan ya. 3 dikali 40.000 ini 120.000. Semoga bisa paham. Ditambah dengan 2A sama dengan 145.000. Ya, ini berarti 2A sama dengan 120-nya ini pindah ruas ke kanan, jadi kurang. 145.000 dikurangi 120.000 itu dapatnya 25.000. Ya, nanti dikoreksi. Berarti untuk harga apelnya sama dengan 25.000 dibagi 2 ya. Itu dapatnya 12.500. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita cek satu per satu. Rena membeli jeruk dan apel masing-masing 1 kilo ya, maka ia harus membayar 52.000. Berarti untuk yang pertama ini kita jumlahkan saja karena masing-masing 1 kilo. Jeruk ditambah dengan apel. Jeruknya 40.000 ditambah dengan apel 12.500. Ini sama dengan 52.500. Benar ya? Oke. Yang berikut. Rini membayar 105.000 dengan membeli apel dan jeruk masing-masing 2. Berarti 2 jeruk tambah 2A sama dengan 2 jeruk ini berarti 80.000. 2 apel berarti 2 kali 12.500 dapatnya 25.000. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 105.000. Ini benar. Yang ketiga, Rani. Tadi Rini, sekarang Rani. Rina mengeluarkan uang 2 lembar 100.000 dan mendapatkan kembalian 90.000 untuk belanja sebanyak 3 kg jeruk dan 1 apel. Coba ya, kita hitung. 3J tambah 1A berarti 3 kali 40.000, 120.000. Ditambah dengan apelnya ini 12.500. Coba di total, ini dapatnya 132 ya. 132.500. Nah, coba diperkurangkan. 2 lembar 100.000 berarti 200.000. 200.000 dikurangi dengan 132.500. Dapatnya ini 67 ya. 67.500. Coba nanti ya, 67.500 ya, berarti ini salah ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Rina membawa 20.000 untuk membeli 5 kg jeruk dan 4 apel. Ternyata uang tersebut kurang 15.000 saat digunakan membayar belanjaan di kasir. Coba 5 jeruk ini ditambah dengan 4 apel. 5 jeruk berarti 5 kali 40 ini 200.000. Ditambah dengan 4 kali A, 4 kali 12.500 itu 50.000. Berarti 200 tambah 50 ini 250.000. 250.000 ini ternyata pas ya. Oke, jadi ini juga salah. Semoga bisa paham ya untuk nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Nomor 12 ini soal tentang yang berhubungan dengan barisan dan deret ya. Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, pada sebuah pertunjukan drama musikal, harga tiketnya itu 60.000 per kursi. Panitia mengatur kursi di gedung tersebut menjadi 10 baris kursi. Dan banyaknya kursi di belakang itu lebih 4 kursi dari baris yang ada di depannya. Jika banyak kursi pada baris terdepan itu ada 12, maka pertanyaan berikut ini yang benar adalah yang mana saja ya. Nah, barisan dan deret ini biasanya ada 2 yang digunakan, yaitu barisan dan deret aritmetika dengan barisan dan deret geometri. Lalu apa yang digunakan di sini? Nah, di sini ada Q-nya di sini, yaitu lebih dari 4 kursi. Berarti ini aritmetika karena berhubungan dengan penjumlahan atau pengurangan antara baris yang pertama dengan baris berikutnya itu mempunyai penjumlahan atau selisih yang sama gitu ya. Itu ciri khasnya untuk barisan dan deret aritmetika. Nah, berarti baris terdepan ini katakanlah kita misalkan dengan U1.
sama dengan 12. Kemudian ini 4 kursi itu bedanya atau selisihnya. Nah, kita cek satu per satu ya. Ingat kembali dulu apa rumus UN dengan SN-nya untuk aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Kemudian rumus SN-nya itu N per 2, 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. UN ini untuk menentukan bilangan yang kesekian, yang keberapa, seperti itu ya. Kemudian kalau SN itu berkaitan dengan jumlah suku untuk beberapa suku, seperti itu ya, jumlah suku. Ya, jumlah N suku, jumlah beberapa suku ya, kita menggunakan SN. Nah, coba kita lihat, terdapat 48 kursi pada baris belakang. Baris belakang itu U berapa? Karena di sini dikatakan 10 baris, berarti ini adalah U10. Ya, paham ya? Nah, berarti ini yang kita gunakan. U10 sama dengan A ditambah dengan N-nya berkurang 1. Jadi kalau misalkan 10 kurang 1 itu 9B. A-nya itu atau U1, 12. Ditambah dengan 9 kali 4. 12 ditambah dengan 9 kali 4 ini 36. Tambah 12 berarti 48. Betul atau betul? Ah, benar. Nah, kemudian yang berikut. Selisih banyak kursi pada baris ketiga dan ketujuh adalah 20. Kita cari ya, begini. Ya, selisihnya antara U3 dengan U7 berarti kita perkurangkan U7 ke U3. Jangan U3 ke U7, nanti negatif ya. Jadi U7 dikurangi dengan U3. Kita jabarkan dulu ya. U7 itu kan A ditambah dengan 6B. Menggunakan rumus UN yang ini. Dikurang U3, A ditambah dengan 2B. Nah, sebenarnya kalau mau langsung diganti A-nya 12, B-nya 4, boleh saja ya. Tapi nanti angkanya terlalu besar untuk dihitung. Jadi ini dulu disederhanakan ya. Ini A tambah 6B. Ini kan dikurang A. Kemudian minus ketemu plus, itu minus 2B. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret. Seperti itu. A-nya habis, A kurang A kan habis. Kemudian ini 6B dikurangi 2B itu 4B. Paham ya? Berarti kita langsung ganti B-nya dengan 4. 4 kali 4 itu 16. Ini 20 berarti ini salah. Paham ya? Nah, kemudian jumlah seluruh kursi berarti S. Karena 10 baris berarti yang dihitung adalah S10. Kita gunakan rumus ini, N-nya diganti 10, 10 per 2. 2A ditambah dengan 9B. 10 per 2 kebetulan bisa dibagi ya, dapatnya 5. Ya, kebetulan bisa dibagi berarti ada yang memang yang kadang tidak bisa dibagi. Kalau misalkan S11, ini 11 per 2 ya. Nah, 2A berarti A-nya itu 12. Ditambah 9 kali, B-nya 4. Ya, pelan-pelan ya. 2 kali 12 ini 24. Ditambah dengan 9 kali 4, 36. Berarti ini 5 kali 24 tambah 36 ini dapatnya 60. 60 ya. 5 kali 60, 300. Di sini 450, berarti ini salah. Ya. Yang keempat, jika gedung pertunjukan terisi 2/3 dari total kursi. Total kursi itu kan 300. Maka pendapatan tiket yang diperoleh sebesar 12 juta. Betul atau betul ini? Kita cek dulu ya. Yang terisi cuma 2/3 dari total kursi, berarti 2/3 dikali 300 ya. Langsung kita kalikan dengan harga tiket 60.000. Ya, langsung saja ya. Nah, sekarang kita coret-coret dulu yang bisa dicoret manja. 3 bagi 3 habis, berarti langsung. Oh, kenapa pindah ini pemirsa? Ya, bentar ya. Maaf. Ini berarti 2 dikali 6 itu 12. Nah, nolnya tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 juta ini benar. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 12. Next, nomor 13. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, nomor 13 ini soalnya agak kelihatan lebih menggigit ya. Ini fungsi, menentukan nilai fungsi. F1 yang memenuhi persamaan fungsi F berikut ini adalah, wah, bagaimana cara mendapatkannya? Tenang ya, adik kelas semua.
Ini kan yang dicari F1 ya, berarti kita harus mengganti sedemikian rupa X-nya berapa ini, supaya muncul X-nya ya, supaya muncul F1. Ya, misalkan, kita ganti dulu yang pertama X-nya 1. Kenapa kita ganti X-nya 1? Karena kalau 1 X-nya 1 di sini ya, 1 bagi 1 itu kan 1. Berarti sudah muncul F1. Ya, begitu triknya ya, cara silumannya. Jadi berarti di sini F1 ditambah dengan 3F 2 kali 1, 2. Sama dengan 4 kali 1, 4. Disimpan dulu, diamkan kurang lebih 3 jam. 3 jam. 1 menit ya. Kemudian ganti lagi X-nya dengan 1/2. Ya, kenapa muncul 1/2? Karena ada di sini. Kalau misalkan X-nya diganti 1/2 ya. 2 kali 1/2 itu kan ini habis ya. Tinggal 1. Jadi muncul F1. Lalu bagaimana kalau misalkan 1 dibagi 1/2? 1 dibagi 1/2 ini berarti ini dikali naik. 2 kali 1, 2/1 dapatnya 2. Paham ya? Jadi ini akan menjadi F2 tambah, karena tadi sudah dihitung X-nya diganti 1/2. Ini 3F, X-nya diganti 1/2 berarti 1 sama dengan 4 dikali 1/2 itu 2. Nah, sekarang ini jadinya mirip-mirip SPDV. Kita akan eliminasi. Tapi bagus kalau dibuat sejajar F1-nya. Kita bikin seperti ini ya. F1 sama dengan F1 tambah 3F2 sama dengan 4. Kemudian yang ini F1 ditempatkan di depan. 3F1 ditambah dengan F2 itu sama dengan 2. Nah, sekarang karena F1 yang mau dicari, berarti F2 yang dihilangkan. Ya, kita tukar koefisiennya ya. Ini 3 turun. Di sini ada 1 ya, orang-orang tertentu yang lihat. Nah, 1 ditempatkan di atas. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. Ini karena pengalinya 1 tidak berubah. F1 ditambah dengan 3F2 sama dengan 4. Paham sampai di sini ya adik-adik? Ini dikali 3 berarti 9F1 ditambah dengan F2 dikali 3, ini 3F2. Sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, sekarang tinggal kita perkurangkan. Ya, ini habis. Ini ada 1 dikurang 9 itu minus 8F1 sama dengan 4 kurang 6 ini minus 2. Minusnya dicoret, berarti F1 sama dengan 2/8 atau 1/4. 1/4. Jawabannya bravo. Semoga bisa dipahami. Next. Nomor 14. Coba dikerjakan aja dulu, silakan. Ya, soal transformasi geometri menggunakan langsung 2 ya, translasi dengan refleksi. Kalau translasi itu kan berarti ditambah ya. Nah, di sini kan titik A itu adalah titiknya 2, -3. Ditranslasikan dulu sejauh sebesar -1 dengan -2. Bayangannya itu tinggal 2 tambah -1 ya. Itu dapatnya 1, -3 tambah -2 itu -5. Oke, dapat bayangan. Nah, sekarang dicerminkan lagi. Dicerminkan ya terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y itu, maka sifatnya X-nya yang berganti tanda. Jadi kalau misalkan begini ya, saya tuliskan titik P ini katakanlah X, Y. Kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu adalah X-nya yang diganti tandanya min X, Y. Seperti ini ya. Berarti ini 1, -5 jadinya min 1, -5. Jawabannya alfa. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk soal nomor 14. Next, nomor 15 silakan. Ya, di sini dalam kegiatan cinta lingkungan di sekolah, para siswa diwajibkan untuk membuat hasil karya dari pemanfaatan barang bekas. Sekelompok siswa akan memanfaatkan kaleng bekas susu sebagai vas bunga. Seperti ini, guys. Untuk menghias kaleng tersebut, mereka memberikan cat dasar berwarna biru terlebih dahulu. Oke. Jika diameter kaleng ini dan tinggi kaleng berturut-turut 14 cm dan 15 cm, maka luas area yang diberikan cat dasar ini adalah cm yang mana ya, berapa cm kuadrat.
Biasanya kan ini kan vas bunga ya, tempat bunga seperti itu. Biasanya itu kan yang dicat adalah yang selimutnya ini ya, yang selimutnya yang di luar dengan alasnya. Ya, ini pasti tidak menggunakan atap tutupnya, tidak menggunakan. Kemudian yang bagian dalam tidak usah dicat karena kan tidak nampak. Yang nampak saja yang dicat biasanya, ya. Semoga bisa paham ya. Jadi ini luas area yang dicat seperti itu sama dengan luas alasnya yang di bawah ini, guys. Ditambah dengan luas selimut. Ya, paham ya? Oke, saya kira bisa dipahami. Luas alas karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya itu luas lingkaran pi r kuadrat. Ditambah luas selimut tabung itu 2 pi r T. 2 pi r T. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Ini karena diameternya 14, berarti jari-jarinya itu dibagi duanya. Dapatnya 7. Kita gunakan pi itu 22/7. R-nya 7, ini 7 juga, ditambah dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 15. 7-nya bisa dicoret manja, 22 dikali 7 itu 154 ditambah dengan ini juga bisa dicoret 2 kali 22 44 dikali 15 dapatnya 660. 154 tambah 660 itu 814 ya. Jawabannya Charlie.